Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Ulumul Quran, Bapak Mastur MSI, dan yang terhormat teman-teman semuanya yang saya sayangi. Baiklah, perkenankan saya di sini akan mempresentasikan makalah tentang pengumpulan Al-Quran. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasi kali ini. Pengumpulan Al-Quran. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Mushaf Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang ternyata telah melalui perjalanan panjang yang berliku-liku selama kurun waktu lebih dari 1400 tahun yang silam dan mempunyai latar belakang sejarah yang menarik untuk diketahui. Selain itu, jaminan atas keautentikan Al-Quran langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam firman-Nya Quran Surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Materi tentang sejarah kodifikasi Al-Quran memuat penjelasan mengenai proses transformasi teks Al-Quran dari lisan menjadi tulisan atau dari bentuk hafalan para sahabat ke mushaf yang diorganisir oleh Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Penjelasan ini dibutuhkan sebagai bagian dari argumen bahwa meskipun melalui proses transformasi dari lisan ke tulisan, kemurnian Al-Quran tetap terjaga. Pemeliharaan autentisitas dan kemurnian Al-Quran yang berlangsung sejak zaman Nabi sampai sekarang mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kemajuan perangkat teknologi yang ada. Meski demikian, selalu ada garansi yang meyakinkan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah sedikit pun. Pada zaman Rasulullah SAW, pemeliharaan Al-Quran bertumbuh pada penghafalan. Baik Nabi maupun para sahabat melakukan hal tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa masa Rasulullah adalah masa aman, dalam artian aman dari permasalahan-permasalahan umat yang meradang, karena setiap permasalahan diselesaikan dengan bertanya pada Nabi. Namun ketika Nabi wafat dan digantikan oleh khalifah-khalifah, banyak permasalahan-permasalahan umat yang harus diselesaikan khalifah secara independen. Hal ini jugalah yang terjadi pada proses pengumpulan Al-Quran. Pada masa Abu Bakar, persoalannya adalah banyaknya hufaz yang gugur dalam medan perang. Sedang pada masa Utsman, permasalahannya adalah beragamnya bacaan dialek Al-Quran yang sampai menimbulkan konflik dan pertikaian. Tantangan inilah yang harus dilewati dan dipecahkan secara bijaksana oleh masing-masing khalifah. Oleh karena itu, penulisan dan kodifikasi pengumpulan Al-Quran dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu tahapan pertama pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW, tahap kedua pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga adalah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, Al-Quran memang telah terkumpul di dada para sahabat berupa hafalan serta telah dituliskan dalam lembaran-lembaran. Namun Al-Quran yang ditulis para sahabat tersebut masih berupa lembaran-lembaran yang tercecer di tangan para sahabat, atau dengan kata lain Al-Quran pada saat itu masih belum sepenuhnya terbukukan. Sehingga ketika terjadi perang Yamamah yang terjadi setahun setelah wafatnya Nabi yang menewaskan 70 qari, menimbulkan kegelisahan di hati Umar bin Khattab hingga kemudian mendesak Abu Bakar untuk segera membukukan Al-Quran, mengingat para qari telah banyak yang meninggal, sedangkan Al-Quran yang tertulis masih berupa lembaran-lembaran yang tercecer.
Atas desakan Umar tersebut, kemudian Abu Bakar berkenan untuk memerintahkan pengumpulan tersebut, walaupun pada awalnya beliau menolaknya dengan alasan bahwa hal tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Namun Umar meyakinkannya dengan alasan bahwa mengumpulkan tersebut adalah hal yang baik dan sangat penting. Setelah Abu Bakar merasa yakin dengan keputusan tersebut, maka diutuslah Zaid bin Thabit untuk mulai mengumpulkan Al-Quran. Dalam pengumpulan tersebut, Zaid menggunakan 2 rujukan utama, yaitu yang pertama berdasarkan ayat yang telah ditulis di hadapan Rasulullah dan telah disaksikan langsung oleh beliau. 2. Ayat yang dihafal dan ditulis dalam lembaran dengan menyertakan 2 saksi yang adil yang menyaksikan bahwa ayat tersebut telah benar-benar ditulis di hadapan Rasulullah. Pengumpulan Al-Quran pada Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran pada Utsman bin Affan punya motif berbeda dengan pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar. Jika motif Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran karena khawatir akan hilangnya materi yang tertulis tadi sebagai akibat dari banyaknya para penghafal dan pembaca yang telah meninggal dunia, maka motif Utsman adalah karena takut akan terjadinya perbedaan yang meruncing mengenai ragam bacaan. Pada Utsman ini Islam telah tersebar luas dan kaum muslimin telah hidup berpencar ke berbagai pelosok. Di berbagai daerah telah terkenal qiraat sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk setempat. Penduduk Syam memakai qiraat Ubay bin Ka'ab, penduduk Kufah memakai qiraat Abdullah bin Mas'ud, penduduk di wilayah lainnya menggunakan qiraat Abu Musa al-Asy'ari. Tidak jarang terjadi pertentangan mengenai permasalahan bacaan di kalangan pengikut sahabat-sahabat tersebut, hingga kemudian pertentang gentar sebab memuncak menjadi perpecahan di kalangan muslim sendiri. Kondisi seperti ini kemudian didengar oleh Hudzaifah bin Yaman. Ketika Hudzaifah mengetahui hal tersebut, maka dengan sesegera mungkin beliau melaporkannya kepada Khalifah Utsman agar ditindaklanjuti. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Utsman segera mengirim surat kepada Hafsah yang berisikan perintah untuk memberikan Al-Quran yang telah dibukukan Zaid sebelumnya untuk kemudian diperbanyak dan disebarluaskan ke seluruh penjuru. Untuk membukukan Al-Quran tersebut, Utsman mengutus 4 orang sahabat untuk membukukan Al-Quran. Dari keempat orang tersebut, 3 diantaranya adalah Muhajirin dan 1 orang lain adalah kaum Ansor. 4 orang tersebut adalah Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisam. Dalam melakukan pembukuan tersebut, keempat orang tersebut berpegang pada arahan dari Utsman, yaitu 1. Menjadikan mushaf Abu Bakar yang telah dibukukan oleh Zaid bin Thabit sebagai acuan pokok dan sumber utama dalam penulisan Al-Quran. 2. Mengacu pada mushaf Abu Bakar tersebut dalam hal penulisan dan urutannya, dan apabila terdapat perbedaan pendapat di kalangan para anggota panitia, maka mengacu berdasarkan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy. 3. Al-Quran tidak ditulis kecuali berdasarkan persetujuan antara para panitia, dan para sahabat bersepakat bahwa Al-Quran yang telah dibukukan tersebut sebagai Al-Quran sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah. Kesimpulan. 1. Upaya yang dilakukan Rasulullah untuk menjaga dan memelihara
dan memelihara ayat-ayat agar tidak terlupakan atau terhapus dari ingatan dengan cara yang sederhana, yaitu Nabi menghafal ayat-ayat itu dan menyampaikannya kepada para sahabat yang kemudian juga menghafalkannya sesuai dengan yang disampaikan Nabi. Upaya kedua yang dilakukan umat Islam dalam upaya pemeliharaan Al-Quran adalah mencatat atau menuliskannya dengan persetujuan Nabi. Yang kedua, pembukuan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar didasari oleh kekhawatiran Al-Quran akan hilang jika tidak dikumpulkan karena telah banyak para qori yang meninggal dan mushaf Al-Quran masih tercatat. Ketiga, pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa Utsman didasari oleh perpecahan di kalangan sahabat akibat perbedaan bacaan yang mereka gunakan, sehingga Utsman memerintahkan untuk membukukan ulang mushaf yang sudah ada di masa Abu Bakar dan menyebarluaskan di seluruh penjuru. Untuk melakukan tugas tersebut, Utsman memerintahkan 4 orang sahabat, yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Makalah yang bertema pengumpulan Al-Quran. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum